Baca lagi. Kita sambung buku The Magic of Reality di bab ke-6 tentang matahari. Fakta-fakta mengenai matahari. Matahari adalah suatu bintang. Dia tak berbeda dari banyak bintang lain. Hanya saja kebetulan kita berada di dekatnya, sehingga matahari tampak jauh lebih besar dan terang daripada bintang-bintang lain. Untuk alasan yang sama, matahari tak seperti bintang lain, terasa panas, merusak mata bila kita pandang langsung terus-menerus. Matahari bukan sekadar sedikit lebih dekat daripada bintang lain manapun. Matahari jauh lebih dekat. Sulit memahami betapa jauh bintang-bintang lain saking besarnya antariksa. Sebenarnya bukan sekedar susah, melainkan nyaris mustahil. Ada buku indah berjudul Earth Science, karya John Cassidy, yang berupaya memahami hal tersebut menggunakan model skala. Yang pertama, keluarlah ke lapangan yang luas dan letakkan satu bola sepak untuk mewakili matahari. Yang kedua, kemudian berjalan 25 meter menjauh dan jatuhkan sebutir lada untuk mewakili jarak antara bumi dan matahari. Yang ketiga, bulan pada skala yang sama diwakili oleh ujung jarum yang jaraknya hanya 5 cm jauhnya dari butiran lada. Namun bintang terdekat lainnya, Proxima Centauri, pada skala yang sama akan diwakili bola sepak lain yang agak lebih kecil, yang letaknya kira-kira 6.500 km jauhnya. Mungkin ada planet yang mengorbit Proxima Centauri, mungkin juga tidak. Namun jelas ada planet-planet yang mengorbit bintang-bintang lain, mungkin sebagian besar bintang. Dan jarak antara setiap bintang dan planet-planetnya biasanya lebih kecil dibandingkan jarak antara bintang-bintang itu sendiri. Bagaimana bintang bekerja? Perbedaan antara bintang seperti matahari dan planet seperti Mars dan Jupiter adalah bahwa bintang terang dan panas, dan kita melihat bintang karena cahaya yang dihasilkan sendiri. Sementara planet relatif dingin dan masif, dan kita lihat hanya karena cahaya yang dipantulkan dari bintang terdekat yang diorbiti. Dan perbedaan itu sendiri menghasilkan perbedaan ukuran. Itulah alasannya. Semakin besar benda apapun, semakin kuat tarikan gravitasi ke arah pusatnya. Segala sesuatu menarik segala sesuatu yang lain dengan gravitasi. Bahkan Anda dan saya saling tarik-menarik dengan gaya gravitasi. Namun tarikan itu terlalu lemah untuk disadari, kecuali setidaknya salah satu benda yang dimaksudkan berukuran besar. Bumi besar, maka kita merasakan tarikan ke arahnya. Dan bila kita jatuhkan sesuatu, benda itu pun jatuh ke bawah alias menuju pusat bumi. Bintang jauh lebih besar daripada planet seperti bumi, sehingga tarikan gravitasinya jauh lebih kuat. Bagian tengah bintang besar mengalami tekanan yang sangat besar, karena gaya gravitasi raksasa menarik semua zat dalam bintang ke arah pusatnya. Dan semakin besar tekanan di dalam bintang, semakin panas suhunya. Sewaktu suhu menjadi sangat tinggi, jauh lebih panas daripada yang bisa Anda tahu, saya dan Anda yang bayangkan. Bintang mulai berperilaku seperti semacam bom hidrogen yang bekerja lambat, melepaskan banyak sekali panas dan cahaya, dan kita melihatnya bersinar terang di langit malam. Panas yang intens cenderung menyebabkan bintang menggembung seperti balon. Namun pada saat yang sama, gravitasi menariknya kembali. Ada keseimbangan antara dorongan panas keluar dan tarikan gravitasi ke dalam. Bintang bertindak seperti termostat sendiri. Semakin panas dia, semakin dia menggembung
dan semakin besar ukurannya, semakin berkurang konsentrasi massanya di bagian pusat, sehingga bintang mendingin sedikit. Ini berarti bintang mulai mengerut lagi dan lantas memanas lagi, demikian seterusnya. Saya tuturkan cerita ini seolah bintang berdenyut keluar masuk bagaikan jantung berdegup, namun bukan seperti itu. Bintang bertahan di ukuran sedang yang menjaga bintang pada suhu yang tetap agar tetap seperti itu. Saya awalnya mengatakan bahwa matahari hanya salah satu bintang yang mirip dengan banyak bintang lain. Namun sebenarnya ada banyak jenis bintang dan ukurannya pun sangat bervariasi. Matahari kita terlalu besar dibandingkan bintang-bintang lain. Maksud saya tidak terlalu besar. Ukurannya sedikit lebih besar daripada Proxima Centauri, namun jauh lebih kecil daripada banyak bintang lain. Bintang apakah yang terbesar? Tergantung bagaimana kita mengukurnya. Bintang yang paling besar garis tengahnya adalah Cassini Majoris. Dari sisi ke sisi, diameternya ukuran 2000 kali lipat matahari. Padahal diameter matahari 100 kali lipat diameter bumi. Tapi Cassini Majoris sedemikian tipis dan ringan, sehingga meskipun ukurannya besar, massanya hanya sekitar 30 kali matahari. Bukannya miliaran kali lipat seperti seandainya zatnya sama rapatnya. Yang lain misalnya bintang pistol dan bintang-bintang yang belum lama diketahui seperti Eta Carina dan R136A1 100 kali lipat lebih masif daripada matahari atau bahkan lebih, dan massa matahari lebih dari 300.000 kali massa bumi, yang berarti massa Eta Carina 30 juta kali. Bintang-bintang raksasa seperti R13 memiliki planet-planet. Planet-planet tersebut pastilah jauh darinya. Kalau tidak, planetnya akan langsung terpanggang menjadi uap. Gravitasinya sedemikian besar sehingga planet-planetnya bisa jadi terletak sangat jauh dan tetap bertahan dalam orbit di sekelilingnya. Bila ada planet semacam itu dan ada yang tinggal di situ, R13 barangkali akan terlihat sama besarnya bagi mereka seperti matahari bagi kita. Sebab walaupun R13 jauh lebih besar, letaknya juga sangat lebih jauh. Harus di jarak yang tepat dan ukurannya yang tampak tepat untuk mempertahankan kehidupan. Kalau tidak, kehidupan tidak akan ada di sana. Riwayat hidup bintang. Tapi sebenarnya kecil kemungkinan ada planet yang mengorbit R13, apalagi ada kehidupan di planet tersebut. Alasannya adalah bintang-bintang yang teramat besar mewakili rentang hidup yang sangat pendek. R13 barangkali hanya sekitar 1 juta tahun usianya, yang kurang daripada 1/1000 usia matahari kita sejauh ini. Tidak cukup waktu bagi kehidupan untuk berevolusi. Matahari merupakan bintang yang lebih kecil atau lebih jamak, seperti jenis bintang yang memiliki riwayat hidup yang berlangsung selama miliaran tahun, tidak hanya jutaan. Dan selama itu matahari mengalami serangkaian tahap yang lama, agak mirip dengan anak yang bertumbuh menjadi dewasa, melewati usia parubaya, dan pada akhirnya menjadi lanjut usia dan mati. Bintang jamak sebagian besar terdiri atas hidrogen, unsur yang paling sederhana yang ada pada bab keempat. Bom hidrogen yang bekerja lambat di bagian dalam bintang mengubah hidrogen menjadi helium, unsur nomor 2 paling sederhana, melepaskan energi dalam jumlah teramat besar dalam bentuk panas, cahaya, dan berbagai macam radiasi lainnya. Anda tentu ingat saya berkata bahwa ukuran bintang adalah keseimbangan antara dorongan panas keluar dan tarikan gravitasi ke dalam. Keseimbangan ini bertahan kira-kira tetap sama, menjaga bintang itu menggelegak selama beberapa miliar tahun sampai dia mulai kehabisan bahan bakar. Yang biasanya terjadi adalah
bintang itu runtuh ke dalam dirinya sendiri, di bawah pengaruh gravitasi yang tidak terkendali, dan pada saat itu neraka pun terlepas. Kita bisa bayangkan sesuatu yang mirip neraka di bagian dalam bintang. Riwayat hidup bintang terlalu panjang untuk diamati oleh para ahli astronomi selain sepenggal kecil potretnya. Untungnya, sewaktu mereka memindai langit dengan teleskop, para ahli astronomi dapat menemukan berbagai bintang, masing-masing pada tahap perkembangan berbeda-beda. Sejumlah bintang bayi terlihat sedang terbentuk dari awan gas dan debu. Seperti matahari kita 4,5 miliar tahun lalu. Banyak bintang parubaya seperti bintang kita, serta sejumlah bintang tua dan sekarat yang memberi kita gambaran apa yang akan terjadi kepada matahari kita di waktu masa depan. Kira-kira waktu beberapa miliar tahun lagi. Para ahli astronomi telah membangun kebun bintang dengan semua ukuran dan tahap dalam daur hidup bintang. Setiap anggota menunjukkan seperti ada bintang-bintang lain dulu terlihat atau bahkan terlihat pada saat nanti. Bintang biasa seperti matahari kita akhirnya kehabisan hidrogen dan seperti yang sudah saya jabarkan mulai membakar helium sebagai gantinya. Pada tahap itu bintang disebut raksasa merah. Matahari akan menjadi raksasa merah dalam waktu sekitar 5 miliar tahun, yang berarti saat ini matahari kita kira-kira berada dalam pertengahan daur hidupnya. Jauh sebelumnya, planet kecil malam kita sudah akan menjadi terlalu panas untuk ditinggali. Dalam 2 miliar tahun, matahari akan 15% lebih terang daripada sekarang, yang berarti bumi akan menjadi seperti Venus saat itu. Tidak ada kehidupan di Venus, suhunya melebihi 400 derajat Celcius. Tapi 2 miliar tahun adalah waktu yang cukup lama. Dan nyaris pasti manusia sudah akan punah jauh sebelum itu, sehingga tidak akan ada seorang pun yang tinggal untuk terpanggang. Atau mungkin teknologi kita akan sudah cukup maju sehingga kita bisa memindahkan bumi ke orbit yang lebih nyaman. Nantinya, ketika helium sudah habis, sebagian besar matahari akan menghilang dan awan debu dan reruntuhannya meninggalkan inti kecil yang disebut katai putih yang akan mendingin dan memudar, bersambung ke subbab supernova dan bintang debu.